Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel DLGO. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah sakit kepala gitu ya. Nah, memang sobat sekalian, sakit kepala itu memang masalah serius ya, apalagi kalau kita lagi dalam menjalankan kegiatan rutinitas ya, bekerja ataupun dalam perjalanan ya. Nah, ini juga permasalahan serius yang kadang tidak hanya sesederhana ya, sakit kepala itu ternyata juga banyak sekali varian sakit kepala yang akan kita bahas, tetapi lebih khusus kita bahas kali ini adalah 7 cara alami redakan sakit kepala tanpa minum obat. Memang ya, sobat sekalian, sakit kepala itu kadang kalau kita hampir dialami oleh sebagian dari kita, ya sebagian besar dari kita, dan itu memang sangat mengganggu karena ini berkaitan dengan aktivitas apa namanya rutin gitu ya. Kalau kita sudah terganggu oleh sakit kepala, memang semua aktivitas terpaksa berhenti gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi sakit kepala tanpa obat ya, sebagaimana yang dilansir oleh WebMD gitu ya. Ada sekitar 150 jenis sakit kepala yang bisa terjadi pada manusia. Nah, banyak sekali ternyata ya. Nah, tetapi yang paling umum terjadi adalah sakit kepala tegang, migrain, sakit kepala sinus, dan sakit kepala pasca trauma. Rasa sakit yang kita rasakan selama sakit kepala itu berasal dari campuran sinyal antara otak, pembuluh darah, dan saraf di sekitarnya. Ya, saraf tertentu di pembuluh darah dan otot kepala itu aktif dan mengirimkan sinyal rasa sakit kepada otak. Nah, ini memang masalah serius gitu ya. Kemudian penyebab sakit kepala diantaranya adalah penyakit stres, gitu ya. Dan ini hal yang banyak dijadikan apa namanya banyak hal yang standar gitu ya, stres gitu ya. Kemudian lingkungan, kemudian karena genetik ya. Terlalu banyak aktivitas fisik juga bisa memicu sakit kepala pada orang dewasa. Nah, saat sakit kepala menyerang, kemungkinan itu kita langsung memilih minum obat pereda nyeri, ya. Namun tidak sedikit sakit kepala itu tidak tidak setiap sakit kepala itu harus minum obat sebenarnya ya. Anda dapat melakukan cara lain untuk mengurangi sakit kepala. Apa saja itu? Yaitu 7 cara alami yang redakan sakit kepala tanpa minum obat. Yang pertama adalah minum air putih, gitu ya. Nah, ini sederhana dan kita bisa melakukan gitu ya. Minum air putih ini memang menyehatkan tubuh ya. Dari Medical News Today itu minum air putih secara cukup dapat membantu mencegah atau mengurangi rasa sakit kepala gitu ya. Yang penting kita itu pertama tidak dehidrasi. Itu akan memberikan efek positif terhadap tubuh ya. Jadi minimal kita itu yang dianjurkan ada 8 gelas ya. 8 gelas itu bisa dicicil pada saat pagi, siang, dan malam. Nah, dehidrasi ini yang menjadi penyebab ya, mendasari sakit kepala ya. Studi dalam jurnal antioksidan bahkan menemukan dehidrasi ringan itu dapat mengubah cara dan fungsi berpikir seseorang menjadi lebih buruk dengan atau tanpa sakit kepala. Ya. Yang pertama minum air putih. Yang kedua adalah cara sederhana adalah kompres dingin. Ya. Kompres dingin itu mungkin merupakan solusi sakit kepala yang mudah dilakukan. Ya. Studi yang dipublikasikan oleh di Hawaii Journal of Medicine and Public Health menemukan bahwa mengaplikasikan kompres es ke leher selama 30 menit dapat mengurangi rasa sakit kepala pada penderita migrain ya. Kalau migrain itu sudah suatu hal yang berat, makanya bisa diatasi dengan minimal ya kompres dingin. Yang ketiga adalah kompres hangat ya. Kompres hangat juga membantu meredakan sakit nyeri ya, terutama pada sakit kepala tegang. Kompres hangat dapat membantu mengendurkan otot-otot hingga meredakan nyeri dan itu memang standar gitu ya. Kalau kita melihat air hangat fungsinya itu banyak sekali, terutama juga bisa dipakai untuk mengompres bagian kepala kita yang lagi sakit kepala dan itu bisa diaplikasikan untuk mengendurkan otot-otot hingga meredakan nyeri.
Yang keempat adalah matikan lampu, ya. Nah, ternyata matikan lampu yang hal sederhana ini juga berpengaruh ya. Kalau kita melihat kadang sederhana, tapi memang kalau dalam kondisi kamar itu mati lampunya, itu pencahayaan dengan tidak ada pencahayaan yang terang, ya. Dan memang kadang pencahayaan yang terang itu memperparah keadaan gitu ya. Dengan lampu ruangan yang tidak terlalu terang, ya, itu akan meringankan ya, meringankan kondisi. Lampu ruangan yang terlalu terang atau cahaya dari telepon genggam dapat memperburuk sakit kepala ya. Kepekaan ekstrem terhadap cahaya atau fotofobia mempengaruhi sekitar 80% orang yang mengalami serangan migrain ya. Jadi itu ya, bisa para peneliti menemukan bahwa cahaya biru putih memperburuk nyeri migrain. Jadi kita bisa solusikan matikan aja lampunya dulu. Yang kelima adalah minum teh herbal. Teh itu adalah minuman racikan dari tanaman yang disukai banyak orang. Selain memiliki rasa dan aroma yang menenangkan, teh juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Misalnya teh jahe. Itu dapat mengatasi migrain ya. Bubuk jahe dengan efek yang mirip dengan obat umum itu untuk mengurangi migrain. Yang keenam adalah akupuntur. Nah, akupuntur ini bagian dari pengobatan tradisional Tiongkok yang menempatkan jarum kecil ke permukaan kulit. Tujuannya bukan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi untuk merangsang energi tubuh sendiri. Jadi ketika kita menusukkan jarum akupuntur itu akan memberikan efek stimulasi energi tubuh itu akan muncul dan akan sedikit-sedikit memberikan efek menenangkan dan energi itu bisa memberikan penyembuhan terhadap rasa sakit kepala. Dan yang terakhir adalah konsumsi kafein ya. Konsumsi kafein, minuman mengandung kafein seperti kopi, teh terkadang dapat membantu meredakan sakit kepala ya. Kafein cenderung mengendorkan pembuluh darah yang dapat mendukung sirkulasi dan meredakan ketegangan. Namun terlalu banyak konsumsi kafein bisa berdampak buruk. Jadi memang harus tidak boleh terlalu banyak ya, harus sedang saja karena melansir dari headline, orang dewasa disarankan mengonsumsi kafein tak lebih dari 400 mg per hari ya. Jangan lebih dari itu ya, apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan dan kita ketagihan, nah itu malah akan berefek buruk, tidak menyembuhkan penyakit, malah menimbulkan penyakit yang baru. Dan itu ya sobat sekalian ya, rekomendasi yang pertama memang minum air putih ya, kompres dingin, yang ketiga kompres hangat, yang keempat matikan lampu, yang kelima minum teh herbal, akupuntur, dan mengkonsumsi kafein ya. Ya memang hal yang harus kita perhatikan untuk sakit kepala ini. Dan yang saya rekomendasikan terus adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi propolis ya, karena propolis itu juga memberikan manfaat yang luar biasa. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Ruqyah ya. Ini adalah produk premium yang mengandung nanoteknologi. Apa nanoteknologi itu? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Tidak hanya untuk penyakit stres ataupun sakit kepala, tapi untuk penyakit yang lebih berat lagi. Dan ini sudah ada ruqyahnya ya. Ruqyah adalah metode penyembuhan yang sangat direkomendasikan. Manfaatnya apa saja ya? Dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian penyakit berat, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, pilek, tumor, mah, kanker ya. Kemudian ginjal, amandel, jantung ya. Dan ini adalah produk sabu jagat ya. Karena banyak mengatasi berbagai macam penyakit dan konsumen banyak yang sudah merasakan manfaat dari Turkish Propolis Ruqyah. Termasuk juga masalah sakit kepala itu bisa diterapi dan hasilnya banyak juga testimoni yang merasakan cepat ya, karena kenapa ada nanoteknologi. Untuk varian selanjutnya yaitu yang ini, yang biru adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sering sakit kepala, ya, stres, ya, bisa diterapi dengan yang biru ini ya. Meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga bisa menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah ini adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya cukup mudah ya. Turkish Propolis Ruqyah ini tinggal meneteskan TPR ini atau Turkish Propolis Ruqyah ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Dan untuk yang terapi berat itu 3 kali pagi, siang, dan malam ya untuk penyakit kolesterol, diabetes, asam urat, dan lain sebagainya. Dan kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis propolis, Turkish Propolis Ruqyah ya. Minimal pembelian 3 Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis lengkap dan rutin dengan bergabung di komunitas Kavapreneur ya. Jadi Anda pembelian 3 itu sudah mendapatkan harga spesial ya, harga yang lebih murah ya. Jadi ada 2 manfaat, Anda dapat merekomendasikan produk kesehatan dan sekaligus dapat menambah penghasilan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan terus mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.